Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izam Aziz Pratama. Di sini saya akan memberikan suatu video narasi mengenai pendataan hasil perikanan di pelabuhan perikanan. Nah, pendataan sudah diatur dalam perundang-undangan. Ikan yang didaratkan di pelabuhan atau ikan yang ditangkap oleh seorang nelayan atau kelompok nelayan itu harus didata supaya dimudahkan untuk kebijakan-kebijakan atau keperluan terkait perikanan. Sumber data perikanan itu sumbernya dari TPI di pelabuhan atau tempat pelelangan ikan dan pangkalan pendaratan ikan. Karena TPI dan pangkalan pendaratan ikan merupakan pusat adanya kegiatan ikan yang ditangkap oleh nelayan. Sehingga data-data itu sumbernya dari situ. Nah, namun sering terjadinya penyimpangan data pada hasil tangkapan. Nah, penyimpangan pendataan hasil tangkapan itu terjadi baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan pendataan hasil tangkapan. Nah, itu semua adalah suatu kerugian yang terjadi pada saat diperlukan kebijakan-kebijakan atau keperluan terkait hasil tangkapan itu sendiri. Nah, itu diakibatkan oleh yang pertama, itu adalah kelemahan kemampuan dari sumber daya manusianya itu sendiri. Bisa saja orang yang mencatatnya itu dia mungkin tidak terlatih. Nah, sehingga sumber daya manusia yang dibutuhkan seharusnya adalah tenaga dengan kualitas tertentu sehingga dapat memaksimalkan pencatatan pendataan hasil perikanan. Yang kedua, kelemahan sarana dan prasarana pendukung. Sistem sekarang justru mempersulit bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pencatatan data. Kebijakan tidak terlalu mendukung bagi mereka, khususnya bagi para nelayan. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan pencatatan pendataan hasil tangkapan. Nah, nelayan diwajibkan mendaratkan ikan hasil tangkapan pada jam tertentu saja dan harus di tempat pelelangan ikan apapun kondisinya. Nah, umumnya nelayan itu datangnya tidak di waktu yang telah ditentukan oleh pelabuhan perikanan. Bisa saja dia datang di saat-saat tidak tepat, mungkin jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Nah, di saat-saat itulah tidak terjadi pencatatan hasil perikanan tentunya. Nah, jika pencatatan hasil perikanan itu dilakukan pada jam misal 5 pagi atau jam 6 pagi, maka nelayan mau tidak mau itu harus menunggu. Nah, itu dapat menyebabkan nelayan itu menempatkan hasil tangkapannya itu tidak di pelabuhannya, sehingga akan terjadi penyimpangan dalam pendataan hasil tangkapan. Bisa saja hasil tangkapannya tidak tercatat. Nah, sekiranya alangkah baiknya pihak pelabuhan memberikan tawaran menarik nih, seperti memberikan media pemasaran, mengundang investor atau pembeli untuk membeli ke tempat itu atau pelabuhan tempat pelelangan ikan itu. Nah, harganya juga bisa lebih meningkat sehingga kemungkinan nelayan akan lebih rela untuk standby. Nah, hingga tepat terjadinya pencatatan dan hasil pelelangan supaya ikannya itu tetap bagus. Karena pada saat itu juga terjadinya pembongkaran ikan dan pencatatan hasil tangkapan dan setelahnya dilakukan pelelangan ikan. Nah, dari itu semua yang saya sebutkan tadi, harusnya dibuatlah aturan yang menjadikan pencatatan itu menjadi lebih baik. Nah, menurut data, sekitar 96%
nelayan di Indonesia itu adalah nelayan kecil. Nah, kita tahu bahwa perikanan skala kecil itu sangat penting bagi mata pencaharian jutaan orang di Indonesia. Nah, perikanan ini seringkali berada di daerah terpencil, sehingga sulit untuk memantau dan mengelola aktivitasnya. Oleh karena itu, buku catatan memainkan peran penting dalam membantu nelayan skala kecil dan pengelola perikanan. Nah, salah satunya adalah ya dari data yang saya dapatkan pada tahun ini adalah adanya logbook buku untuk mencatat hasil tangkapan. Nah, logbook ini diberikan kepada nelayan sehingga nelayan dapat memberikan data-data hasil pendataan hasil tangkapannya itu. Nah, nelayan mengambil datanya untuk mengetahui pola penangkapan perikanan, mengembangkan praktik perikanan yang berkelanjutan, serta membangun kolaborasi antara nelayan dan pemerintah untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan serta lestari sesuai dengan program perbaikan perikanan. Nah, informasi apa saja sih yang harus ada dalam buku catatan itu? Yang pertama ada tanggal, waktu, dan lokasi kegiatan penangkapan ikan. Yang kedua ada perlengkapan dan peralatan yang digunakan. Yang ketiga ada spesies dan jumlah yang ditangkap. Yang keempat ada tangkapan sampingan. Yang kelima ada kondisi lingkungan seperti cuaca pada saat nelayan itu menangkap ikan. Dan yang terakhir ada biaya penangkapan ikan. Contohnya seperti biaya bahan bakar kapal atau biaya pemeliharaan alat penangkapan pada saat itu. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki perairan yang luas, sehingga kita harus mendukung segala kegiatan dan memudahkan segala kegiatan yang dilakukan oleh nelayan untuk kepentingan perikanan yang ada di Indonesia, sehingga perikanan yang ada di Indonesia akan berkembang lebih baik. Nah, mungkin itu saja dari video narasi yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan ucapan maupun perkataan yang kurang dimengerti dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.